Sebelum lanjut ke alur ceritanya, mohon bantu Mimin dengan cara like dan subscribe, biar Mimin bisa terus menghibur kalian. Eits, jangan lupa komen juga ya, karena dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 1661. Tamparan. Siapa yang memberimu keberanian untuk melecehkan Tuan York? Tamparan. Siapa yang memberimu keberanian untuk menantangnya? Tamparan. Siapa yang memberimu keberanian untuk menggertak warga? Aiden tanpa ampun menamparkan wajah Timothy. Darah mulai merembes keluar dari luka Timothy. Dia memar parah di mana-mana di wajahnya. Timothy menutupi pipinya yang terluka dan bergumam dengan kesal. Tuan Muda Bauer, mengapa kamu memukulku? Kamu seharusnya membantuku membunuh Harvey. Kamu harus membawa orang itu keluar. Timothy sangat marah. Dia tidak mau. Dia tidak tahu mengapa playboy kaya yang terkenal akan berlutut di depan Harvey dan bahkan menggonggong seperti anjing. Bahkan jika Harvey setidaknya sedikit mampu, tidak akan ada alasan bagi Aiden dari semua orang untuk memukul Timothy dalam upaya untuk menyenangkan Harvey. Timothy bahkan diperintahkan untuk berlutut dan meminta maaf kepada Harvey. Timothy tidak takut pada orang yang sama yang ditakuti Aiden. Bagaimanapun, Benjamin adalah saudara ipar Timothy. Karena itu, dia berada di bawah perlindungan keluarga Ling. Kau masih keras kepala. Apakah kau tidak mengerti bahwa Tuan York adalah bosku? Aiden menamparkan wajah Timothy beberapa kali lagi. Kau terlalu banyak bicara. Berlutut dan minta maaf sekarang juga. Timothy terhuyung lemah, menutupi wajahnya. Dia masih menantang. Aku tidak akan pernah berlutut. Tamparan. Kau masih tidak mengerti kesalahanmu. Aiden Bauer. Timothy tidak tahan lagi dengan rasa sakitnya. Dia mundur selangkah dan berseru dengan keras. Cukup. Apa yang bisa dilakukan oleh orang dusun bodoh ini? Kenapa kau begitu takut padanya? Kenapa kau bilang kau anjingnya? Hak apa yang diberikan oleh kotoran tak berguna yang hanya tahu bagaimana berbohong untuk menakutimu? Bahkan jika kau takut padanya, mengapa aku harus takut? Kau pikir aku ini siapa? Aku memiliki Benjamin dan seluruh keluarga Ling di belakangku. Akan mudah bagiku untuk menginjak-injak semua orang seperti dia. Kenapa aku harus berlutut? Kau ingin aku meminta maaf? Pah! Timothy tidak mau menyerah, bahkan pada saat ini. Harvey bahkan tidak punya hak untuk menyentuhnya. Aiden menggigil karena marah. Ini adalah pertama kalinya dia melakukan sesuatu untuk Harvey. Jika dia bahkan tidak bisa menangani hal seperti ini dengan benar, bagaimana dia bisa memiliki hak untuk tetap menjadi anjing Harvey? Bang! Saat berikutnya, Aiden menendang Timothy dengan keras, tidak mengedipkan mata ke arah kerumunan yang terkejut. Dia kemudian meraih tongkat baseball di dekatnya dan membantingnya dengan kejam di lutut Timothy. Ah! Jeritan kesakitan bergema. Timothy jatuh ke tanah, berguling kesakitan. Aiden Bauer. Beraninya kau mematahkan kakiku. Siapa yang memberimu keberanian untuk melakukan itu? Tamparan. Ah! Timothy tidak dapat melanjutkan berbicara saat Aiden dengan cepat mematahkan keempat anggota tubuhnya dalam sekejap mata. Sementara Timothy menjerit kesakitan, Aiden dengan cepat bergerak ke arah Harvey dan menundukkan kepalanya dengan hormat. Tuan York, saya telah mematahkan keempat anggota tubuhnya, tetapi saya tidak berhasil membuatnya berlutut dan meminta maaf. Itu semua salah saya. Harvey mengabaikan Timothy, yang berguling-guling di tanah kesakitan. Dia menamparkan wajah Aiden dengan ringan dan berkata dengan tenang. Hanya ada 2 hari tersisa sebelum tenggat waktu yang kuberikan padamu. Karena kau punya waktu untuk keluar dan menggertak orang, kau akan memberiku pernyataan yang adil jika kau tidak berhasil menyelesaikan misi tepat waktu. Harvey berbalik dan pergi tanpa mengedipkan mata kepada Aiden. Keringat dingin membasahi punggung Aiden saat dia melihat punggung Harvey menghilang. Seorang playboy yang tidak tahu malu seperti Aiden perlu dihajar sedikit, atau dia tidak akan berguna. Aiden kebetulan muncul pada waktu yang tepat hari itu. Harvey tidak terlalu memperhatikan masalah ini. Bagaimanapun juga, Aiden hanyalah anak kecil. Setengah jam kemudian, Harvey tiba di rumah Kelly.
Di tangannya ada kotak hadiah yang sedikit usang berisi teh hitam. Bab 1662. Kelly memiliki villa townhouse di pusat Mordu. Meskipun villanya agak bobrok, lokasinya cukup bagus. Ada halaman di depan dan belakang villa, serta tempat parkir yang ditentukan. Villa itu menelan biaya jutaan dolar bagi Kelly. Ini cukup untuk membuktikan bahwa Kelly baik-baik saja untuk dirinya sendiri dan bahwa dia cukup bersedia untuk melakukan pengeluaran mewah pada waktu-waktu tertentu. Kamu di sini, Harvey. Saat Harvey menekan bel pintu, Kelly muncul sambil tersenyum dan mengantar Harvey ke ruang tamu. Jujur, mengapa kamu begitu sopan di sekitarku? Kamu bahkan membawa hadiah. Saat dia berbicara, Kelly dengan acuh tak acuh meletakkan kotak kado di atas meja teh. Dia memberi Harvey senyum hangat dan kebapaan. Juni, Hazel. Karena Harvey ada di sini sekarang, masakkan beberapa hidangan lagi untuknya. June, yang tampak cukup sibuk, berjalan melewati Harvey bersama Hazel. Mereka melirik Harvey, yang sedang memainkan ponselnya di sofa. Ketika mereka memandangnya, tatapan mereka berubah menghina. Mereka kemudian mengalihkan pandangan mereka ke kotak hadiah yang telah dibeli Harvey dan terkekeh. Seperti yang diharapkan dari udik pedesaan. Bahkan hadiah yang dia beli pun rusak. Dia sepertinya tidak punya uang untuknya. Harvey tidak bisa berbuat banyak tentang kotak itu. Seseorang telah menghancurkannya ketika Timothy menghalangi jalannya tadi. Sayangnya, dia baru menyadari keadaan kotak yang menyedihkan itu ketika dia tiba di Villa Kelly. Mengabaikan tatapan dingin June dan Hazel, Harvey menyapa pamannya dengan senyum hangatnya sendiri. Paman Malone, Bibi, Hazel. June mengangguk tanpa menjawab. Bahkan tidak ada senyum di wajahnya. Dia berpaling dari Harvey dan berkata dengan dingin kepada suaminya. Orang tuaku akan ada di sini malam ini, jadi beri mereka kamar tamu untuk menginap. Ingat, mereka lebih suka tempat yang tenang. Karena mereka datang, kita seharusnya tidak memiliki orang luar di rumah ini. Ayahmu datang. Kelly sedikit membeku. Mertuanya adalah pejabat rendahan yang bekerja untuk pemerintah. Mereka menikmati jual beli barang antik di Antique City. Mereka sering berdagang dan membuat kesepakatan dengan rekan mereka dari pemerintah juga. Setelah mereka pensiun, amarah dan kesombongan mereka terasah dari sisa hari kerja mereka. June tidak menarik kakinya. Dia mengatakan yang sebenarnya, orang tuanya lebih suka tempat yang sepi. Kelly ingin Harvey tinggal di villa selama beberapa hari, tetapi sekarang, mertuanya akan berkunjung. Kelly langsung mengerti apa yang terjadi saat dia melihat ekspresi dingin June. Dia sengaja mengundang orang tuanya untuk mencegah Harvey tinggal bersama keluarga dan semakin dekat dengan Hazel. Fakta itu membuatnya agak kesal, tetapi dia menarik napas dalam-dalam untuk menahan amarahnya. Karena mertuanya terlibat, dia harus menahan diri. Dia hanya bisa berkata tanpa daya. Aku mengerti. Cepat dan masak piringnya. Harvey kelaparan. Harvey datang ke Mordu. Kelly merasa tidak adil jika dia bahkan tidak membiarkan Harvey menginap malam itu. Aku membuat sup ayam dengan jamur. Tidak mungkin aku bisa menyelesaikannya secepat ini. Juga, bukankah dia membawa daun teh? Bawa mereka masuk, aku akan menggunakannya. Kelly kemudian menjawab tanpa daya. Baiklah, baiklah, baiklah. Dia kemudian membawa teh hitam ke dapur. Sebelum itu, dia menoleh ke Hazel. Hazel, kamu harus bicara dengan Harvey. Bukankah kalian berdua kekasih masa kecil sebelumnya? Di mana keramahanmu? Hazel, yang sedang memainkan ponselnya, menjawab dengan tidak sabar. Aku mengerti. Sangat mengganggu. Harvey terkekeh. Terima kasih, Paman Malone. Aku bisa menjaga diriku sendiri. Melihat Harvey berusaha menyenangkan orang lain dengan senyumnya, kebencian Hazel terhadap Harvey semakin meningkat. Dia merasa Harvey ada di sana untuk menjilat ayahnya untuk mendapatkan apapun yang diinginkannya. Hazel mencemooh dan mengabaikan Harvey. Aku tidak tahu harus bicara apa denganmu, Harvey. Aku tidak akan mengganggumu dengan menonton televisi. Aku akan kembali untuk siaran langsung. Bab 1663.
Siaran langsung. Tanya Harvey. Udik pedesaan. Hazel cemberut dan meraih ponsel Harvey dari tangannya, mengunduh aplikasi bernama Durin, lalu mencari saluran. Lihat ini. Ini siaran langsung. Grup Kaizen Mordu adalah salah satu yang menyiapkan platform ini. Aplikasi tersebut bernama Durin. Ini saluranku, kau bisa melihatnya. Hazel kemudian kembali ke kamarnya untuk melanjutkan live streaming. Harvey tersadar kembali saat menyebut Kaizen Group. Kaizen Group sudah menjadi perusahaan dengan nama Harvey. Dia memiliki sekitar 50% dari seluruh saham perusahaan. Tetapi dia tidak punya waktu untuk mencari tahu bagaimana perusahaan itu beroperasi. Dia tidak berharap streaming langsung menjadi bagian dari bisnis perusahaan. Harvey merenungkan situasinya dan kemudian mengirim pesan ke Rachel. Segera setelah itu, dia membalas dengan nama pengguna dan kata sandi. Setelah masuk ke Durin, Harvey mengetahui bahwa dia memiliki akun resmi. Sederhananya, itu adalah akun yang digunakan untuk memberi penghargaan dan meningkatkan popularitas Streamer. Meskipun Rachel tidak tahu apa yang Harvey rencanakan, dia tetap mengirimkan akun itu kepadanya. Akun itu sendiri tidak memiliki keistimewaan lain selain memberikan hadiah tanpa batas. Itu juga tidak akan membebani pengguna sejumlah uang. Semua uang akan dipotong dari perusahaan itu sendiri. Biasanya, karena hubungan antara platform dan Streamer hanya bisa mendapatkan sekitar 30% dari hadiah yang diberikan. Dengan demikian, akun resmi ini sering digunakan untuk mengelabui orang kaya agar memberikan uang mereka sendiri. Harvey ingat Cynthia mengatakan bahwa dia menuju ke Mordu untuk berakting dalam sebuah film. Dia bertanya-tanya apakah Cynthia adalah bagian dari platform streaming langsung serupa. Harvey berpikir untuk menjadikan Cynthia sebagai live streamer untuk platformnya saat dia mengklik live stream Hazel. Hazel sudah punya baju ganti baru. Dia sudah menjadi wanita yang cukup cantik, tetapi senyumnya yang hangat dan aksesori mewah yang dibuat khusus menggoda banyak penggemar yang memujanya. Hazel memang wanita yang mempesona. Meski kepribadiannya tidak senyaman penampilannya, siapa yang tahu di depan layar. Bagaimanapun, setiap live streamer akan menampilkan kepribadian yang lucu. Halo semuanya. Ekspresi dingin Hazel terhadap Harvey tidak terlihat dimanapun. Sebaliknya, dia tersenyum mempesona. Selamat datang di Arus, bro. Melihat bahwa penonton live stream Hazel sebagian besar terdiri dari laki-laki, dia menimbulkan banyak sorakan ketika mereka mendengar seorang wanita yang mempesona memanggil mereka, bro. Hazel tersenyum sekali lagi. Untuk kalian semua, bro baru, apakah kalian lebih tertarik menari atau menyanyi akhir-akhir ini? Aku akan melakukan yang terbaik untuk kalian semua. Harvey merenung, lalu mengetik sebuah kalimat. Kamu harus menyanyikan lagu, Boat Tracker's Love. Harvey ingin sedikit menggoda Hazel, tetapi seorang pengguna bernama, Tuan Muda Walker Mordu, mampir untuk mengejek Harvey. Sungguh pria yang sombong. Seorang pemula sepertimu berani membuat Hazel bernyanyi. Benar. Dari mana Anda mendapatkan keberanian untuk menyebut diri Anda, Tuan Raja? Kau pikir kau siapa? Hazel, semua orang miskin ini suka berpura-pura kaya dan menuntut para streamer bernyanyi untuk mereka. Jangan tertipu. Hazel, kamu seharusnya menyanyikan apapun yang kamu suka. Jangan memaksakan diri. Tuan Muda Walker Mordu kemudian menebus 10 roket kecil untuk terbang mengelilingi layar. Sebuah roket kecil berharga sekitar $150. Membuang $1.500 mau tak mau hanya untuk seorang wanita cantik sudah cukup untuk membuktikan kekayaannya. Hazel tersenyum dan berseru. Terima kasih banyak, Tuan Muda Walker Mordu. Kalau begitu, aku akan membawakan, The Moon Represents My Heart. Bagus bagus bagus. Hazel, kamu kekasih kecilku. Tuan Muda Walker Mordu terus mengetik, jelas dengan semangat tinggi. Tuan Tycoon harus keluar dari sini secepat mungkin. Berhentilah berpura-pura kaya jika kau hanya orang miskin. Bab 1664. Benar, katakan padanya untuk keluar. Mengapa seseorang yang miskin datang ke live stream? Dia pikir dia siapa?
Komentar dengki memenuhi seluruh layar. Harvey mulai mengetik di ponselnya, tidak terganggu seperti biasanya. Bisakah kau menebus $1.500? Heh. Itu tidak banyak, tetapi apakah kau pernah melihat uang sebanyak ini sebelumnya? Tuan Muda Walker Mordu mengirim emoji dengan wajah menghina. Kau harus mencoba bersaing denganku jika kau punya nyali. Siapapun yang menebus lebih banyak hadiah akan disebut master. Harvey terkekeh. Kalau begitu, kau harus bersiap-siap memanggilku seperti itu. Tuan Muda Walker Mordu tampaknya cukup berpengalaman. Dia mengetik emoji dengan wajah mencemooh. Kalian para pejuang keyboard sangat menyebalkan. Tak satu pun dari kalian memiliki uang sebanyak itu, tetapi caramu mencoba pamer itu gila. Harvey kemudian menjawab dengan tenang. Tidak peduli seberapa miskinnya aku tetap lebih kaya darimu. Baiklah kalau begitu. Jika kau sekaya itu, tebus beberapa roket itu untuk aku lihat. Bisakah kau melakukannya? Jika tidak, pergi dari pandanganku. Tuan Muda Walker Mordu memiliki nada yang tinggi dan kuat pada teks-teksnya. Sebenarnya, orang di balik nama pengguna ini tidak lain adalah Stephen Walker. Karena dia adalah salah satu petinggi grup Kaizen, tidak aneh baginya untuk mendapatkan diskon khusus yang diperoleh melalui sumber khusus. Sementara akun lain tidak memiliki diskon apapun, dia memenuhi syarat untuk mendapatkan diskon 25% untuk semua yang dapat ditukarkan. Itu sebabnya dia begitu tenang. Tidak ada yang berani bersaing dengannya hanya dengan uang. Selain itu, dia menonton live stream karena berusaha mengejar Hazel. Untuk mendapatkan sisi baik Hazel, Stephen tidak keberatan menantang siapapun saat ada kesempatan. Stephen hanya akan terus menebus gelombang demi gelombang untuk memberikan kesan yang baik di depan Hazel. Tanpa memberikan jawaban langsung, Harvey mengetik. Baiklah, ayo kita berkompetisi. Siapapun yang kalah harus memanggil orang lain itu tuan. Harvey tidak keberatan dengan kompetisi itu. Dia memiliki platform itu, dan akun itu juga merupakan akun resmi. Selain itu, menebus hadiah dan popularitas untuk Hazel adalah caranya membalas kebaikan Kelly. Itu, dan dia hanya mencari sesuatu untuk menghabiskan waktu sambil menunggu makanan. Benar. Kalian masing-masing bro adalah saksi di sini jika seseorang ingin menarik kembali kata-katanya. Tuan Muda Walker dari Mordu tertawa terbahak-bahak. Aku belum pernah melihat orang yang begitu sombong sepanjang hidupku. Harvey kemudian dengan tenang menjawab. Nah, sekarang sudah. Harvey mulai mengklik yang dapat ditukarkan. Swoosh, swoosh, swoosh. Tuan Tycoon menebus 100 roket kecil. Sistem meminta pengumuman. Terengah-engah terdengar dari live stream setelah semua orang melihat jumlah yang begitu besar. Seperti yang diharapkan, hanya ada nama yang salah, tetapi tidak ada alias yang salah. Apakah Tuan Tycoon ini baru saja menebus $15.000 sekaligus? Sungguh pria yang kaya. Hazel membeku karena jumlahnya. Namun, dia dengan cepat melepaskannya. Dia tersenyum dan berkata dengan gembira. Terima kasih banyak atas yang dapat ditebus, Tuan Tycoon. Heh. Menarik, tapi itu masih belum cukup uang. Tuan Muda Walker Mordu kemudian menebus 200 roket tepat setelahnya. $30.000. Stephen memang cukup kaya. Harvey tidak berhenti di situ. Dia mengklik beberapa tombol dan menebus 10 Lamborghini di layar. $150.000. Apa? 150.000. Seluruh live stream meledak dalam kegembiraan. Sudah lama sejak mereka melihat seseorang menebus $150.000 sekaligus. Bahkan Hazel yang acuh tak acuh menjadi sangat gembira saat melihatnya. Dia sudah melakukan streaming langsung selama beberapa bulan. Selain Stephen, tidak ada orang lain yang akan menebus uang sebanyak ini untuknya. Dengan donasi Tuan Tycoon, peringkat Hazel akan naik ke posisi nomor 1 dalam daftar favorit penggemar. Stephen membeku, tertegun dan tidak bisa berkata-kata. Dia tidak pernah membayangkan Tuan Tycoon akan dengan mudah memberikan uang senilai $150.000. Platform mulai bekerja sama dengan akun resmi ini. Live stream Hazel segera disiarkan di seluruh platform.
Nama Hazel dan Tuan Taikun tersebar di mana-mana di Durin. Dalam sekejap mata, banyak orang bergabung dengan Livestream Hazel. Bab 1665. Apa? Dari mana orang kaya ini berasal? Apakah ayahnya Jaden Smith, orang terkaya di Gangnam atau semacamnya? Ini menakutkan. Menyerahkan $150.000 untuk streaming langsung begitu saja. Ini gila. Apa yang sedang terjadi? Uang adalah segalanya di dunia ini. Beberapa orang dapat melakukan sesuka mereka karenanya. Kerumunan besar orang berbicara tentang insiden itu. Nama Tuan Taikun telah berubah menjadi pembicaraan tentang aliran itu sendiri, bersinar penuh cahaya. Sebelum semuanya beres, Harvey memanggil Tuan Muda Walker Mordu dan bertanya. "Hei nak, apakah kau menyerah?" Ekspresi Stephen berubah menjadi sesuatu yang sangat mengerikan. Dia menggertakkan giginya dengan frustrasi. Swoosh, swoosh, swoosh. 20 Lamborghini muncul di layar. $300.000. Tuan Muda Walker Mordu membuang gajinya sepanjang tahun, mati-matian untuk menekan Tuan Taikun. Dia akan melakukan apa saja untuk mendapatkan reputasinya kembali. Jika tidak, akunnya akan menjadi lelucon arus itu sendiri. Hazel juga akan meremehkannya. Selain itu, Stephen percaya bahwa dia dapat dengan mudah memindahkan Hazel dengan $300.000. Setelah itu, Hazel akan menjadi miliknya. $300.000. Dia menyumbangkan $300.000. Kerumunan itu terkejut. Gelombang jeritan gembira mengikutinya. Hazel menari kegirangan, berterima kasih terus-menerus kepada Bro sambil menghujaninya dengan pujian. Pada saat ini, Tuan Muda Walker Mordu merasa galak dan dominan. Apakah kau masih akan bermain bersama, nak? Bisakah kau bahkan menindaklanjuti? Kau berhenti bicara. Datanglah padaku. Lakukan lebih baik. Harvey tidak menjawab. Tawa celaka keluar dari Stephen. Kau tidak kehabisan uang sekarang kan? Kau tidak hanya mendapatkan pinjaman $150.000 untuk ini kan? Livestream menjadi marah ketika mereka melihat bahwa Harvey tidak menantang kembali jumlah uang yang disumbangkan. Tidak ada reaksi. Itu berarti Tuan Taikun pasti palsukan. Aku lebih baik. Yah, tentu saja. Aku mendengar bahwa Tuan Muda Walker adalah keponakan dari pemimpin cabang Longmen Mordu. Itu sebabnya kamu sangat kaya dan memiliki temperamen yang luar biasa. Tuan Taikun sepertinya pemula. Bagaimana dia bisa menantang Tuan Muda Walker? Dia pasti mendapatkan uang dari pinjaman online atau di tempat lain. Tentunya dia kehabisan uang sekarang. Lihat saja Tuan Muda Walker. Dia menegaskan dominasi dengan menukarkan $300.000 sekaligus. Pecundang akan selalu menjadi pecundang. Orang itu tidak bisa menyombongkan diri. Bagaimana dia bisa mulai bersaing dengan Tuan Muda Walker? Mencoba menggoda seorang wanita. Benar-benar lelucon. Tuan Muda Walker, aku seorang penyiar langsung bernama Moon Moon. Kamu harus datang dan bermain denganku ketika kamu punya waktu. Seluruh kerumunan terus-menerus menyanjung Tuan Muda Walker Mordu sambil memarahi Tuan Taikun pada saat yang sama. Agung. Stephen berada di Cloud 9, dan dia sangat senang dengan situasi tersebut. Dia sudah membayangkan Hazel berlutut memujanya di hadapannya. Mendapatkan seorang dewi di tangannya hanya dengan $300.000 akan luar biasa. Ledakan. Ledakan keras bergema pada saat ini. Rentetan komentar tiba-tiba menghilang dari layar. Kemudian, awan gelap mengelilingi layar. Cahaya terang kemudian menembus awan dari belakang. Makhluk agung dengan baju besi berwarna pelangi dan sepasang sayap turun dari langit. Dia mengayunkan pedang raksasa di tangannya. Setiap ayunan membuat mata penonton berkedut, dan hati mereka bergetar kaget. Dewa Perang Ilahi. Hadiah tersembunyi yang hanya bisa ditebus oleh orang-orang yang telah menyumbangkan setidaknya jutaan dolar. Harga untuk penebusan itu senilai $1,5 juta. Seluruh kerumunan mati diam. Semua orang menonton layar mereka dengan napas tertahan, berkeringat deras. Bab 1666. Hadiah tersembunyi ini hanya dibicarakan dalam rumor setelah diperkenalkan di aplikasi.
Banyak live streaming yang semuanya menyatakan bahwa mereka akan menikah dengan siapapun yang mengirimi mereka hadiah Dewa Perang Ilahi. Namun, tidak satu pun dari mereka berhasil menerima hadiah. Tapi sekarang, orang yang sangat berhati-hati seperti Tuan Taikun telah menebus Dewa Perang Ilahi yang legendaris tanpa berkedip. Pemandangan itu membuat orang banyak tercengang. Beberapa aplikasi yang berfokus pada media hiburan buru-buru memanfaatkan kesempatan ini untuk mengiklankan Durin. Harvey telah mencapai tujuannya. Mengiklankan platformnya terbukti cukup menarik. Hazel, di sisi lain, melompat-lompat penuh kegembiraan. Dia tidak peduli tentang citranya. Dewa Perang Ilahi. Apakah itu Dewa Perang Ilahi? 7,5 juta dolar. Ya ampun. Ini gila. Aku kaya. Sepertinya Tuan Taikun tidak melarikan diri sama sekali. Dia membutuhkan setidaknya 10 menit untuk mengisi ulang akunnya. Aku mencintaimu, Tuan Taikun. Aku ingin punya bayi bersamamu, Tuan Taikun. Setelah keheningan singkat, seluruh platform meledak. Gelombang teriakan dan penebusan datang tanpa penundaan. Pesan pribadi Harvey segera di-spam dengan teks. Pemirsa dan penyiar langsung yang tak terhitung jumlahnya mengirim pesan kepadanya, mencoba menghubunginya. Dapat dikatakan, Tuan Taikun telah menjadi orang paling terkenal di seluruh platform, melebihi orang-orang seperti Stephen dan Hazel. Tuan Muda Walker, giliranmu. Sebelum keadaan mereda, Harvey mengambil kesempatan untuk memprovokasi Stephen dengan teks, sambil tetap menikmati kemuliaan. Seluruh kerumunan dengan cepat mengikuti dan mulai memanggil Tuan Muda Walker Mordu juga. Pada saat ini, Stephen benar-benar diam. Dia akan membayar lebih dari 1,5 juta dolar jika dia terus melanjutkan. Siapapun selain para pangeran atau tuan muda di atas akan ragu-ragu. Jumlah ini lebih dari 3 tahun gaji Stephen. Tetapi jika dia tidak membayar lebih, reputasinya akan hancur. Keringat dingin membasahi punggung Stephen. Dia tidak bisa berhenti menggigil. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan kekurangan uang, tetapi sekarang, dia merasa seperti pecundang yang malang. Tidak peduli berapa banyak dia mengisi ulang dengan diskon yang dia miliki, dia akan melawan Tuan Taikun, seorang pria yang memiliki uang yang bisa mengisi lubang hitam. Bagaimana mungkin orang seperti dia bisa bersaing? Namun, Harvey acuh tak acuh terhadap kesengsaraan yang dia bawa pada Stephen. Silakan, Tuan Muda Walker Mordu. Kita baru saja mulai di sini. Bukankah kau memintaku untuk datang padamu? Aku di sini sekarang, jadi mengapa kau tidak melawan? Ada ratusan dan ribuan orang di sini sebagai saksi sekarang. Siapapun yang menyerah lebih dulu harus memanggil yang lain, Tuan. Apa? Apakah kau kehabisan uang? Apakah Tuan Muda Walker ini miskin? Tapi kau adalah Tuan Muda. Kau bahkan tidak punya 1,5 juta dolar. Stephen mengatupkan giginya dengan keras. Dia ingin melacak di mana Harvey menggunakan internet dan memukulinya sampai mati. Jika dia mundur, dia tidak hanya akan menanggung komentar mengerikan semua orang, tetapi dia juga akan kehilangan keberanian untuk terus menggunakan akun yang telah menukarkan ratusan dan ribuan dolar. Kau kehabisan uang. Kau tidak bisa bermain lagi. Harvey sedang mengetik dengan nada tenang dan damai. Lupakan saja, aku akan membiarkannya. Aku juga tidak ingin kau terus menantangku. Jika kau bisa menyumbangkan $1 lebih banyak dariku, aku akan mengaku kalah. Bagaimana kedengarannya? Jika kau tidak bisa, maka kau panggil aku Tuan. Tuan Muda Walker Mordu mendidih dalam kemarahan. Jangan paksa aku, bocah. Jadi bagaimana jika aku memaksamu? Buang saja lebih banyak uang jika kau tidak mau. Lakukan. Lakukan, Tuan Muda Walker. Bunuh Tuan Taikun. Ya, ini hanya 1,5 juta saja. Kau harus berjuang untuk wanita itu. Hanya 1,5 juta dolar. Jadi bagaimana jika kau membuang uang yang kau bisa membeli rumah dengan dia? Lagi pula itu tidak seberapa. Uang bukanlah masalah besar, tetapi reputasi. Jika kau tidak mengeluarkan lebih banyak uang, kau bahkan tidak akan memiliki martabat untuk melihat orang di masa depan. Bab 1667
Para penonton mulai membuat kegemparan, menertawakan Stephen yang telah pamer dan akhirnya menjadi bodoh. Dia membiarkan orang memanggilnya "Tuan" dengan uang sebanyak itu. Stephen menggigil ketakutan saat dia menatap komputernya, tetapi dia tidak berani meledak dalam kemarahan. Dia telah membeli 2 mobil mewah dengan pinjaman, jadi dia tidak punya uang lagi untuk dibakar. Jika dia menebus 1,5 juta dolar, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk hidup mewah di masa depan. Dia benar-benar kalah. Tuan muda Walker Mordu merasa benar-benar tidak berdaya, tetapi demi reputasinya, dia tertawa kecil. Memberikan 1,5 juta dolar hanya untuk streaming langsung, apakah kau mati otak? Semua orang saling memandang ketika mereka mendengar kata-katanya. Mereka telah melihat orang yang tidak tahu malu, tetapi tidak sejauh ini. Dia telah memberikan 300.000 dolar sebelumnya tetapi berani menyebut orang lain mati otak. 4,5 juta dolar hanya sekitar 10% dari minat harianku. Bagaimana jika Harvey tetap tenang seperti biasanya? Dia bahkan tidak menghabiskan 1 dolar untuk sumbangan. Berdasarkan kekayaannya, jika dia menggunakan uangnya, itu akan dihabiskan untuk kepentingannya. Pergi dari sini. Orang yang tidak memiliki 1,5 juta tidak pantas memanggil saya Tuan. Kau memalukan. Harvey langsung menendang Stephen keluar dari livestream. Tuan Tycoon sangat mendominasi. Tuan Tycoon sangat galak. Tuan Tycoon, ayo main di livestreamku. Semua orang bersorak. Nama Tuan Tycoon bergema di seluruh platform. Tepat ketika Harvey menyesap tehnya setelah insiden itu mereda, Hazel keluar dari kamarnya dengan wajah penuh kegembiraan. Ibu, ayah. Aku terkenal. Seseorang mendonasikan 1,5 juta dolar kepada saya saatku sedang live streaming. Aku mungkin menghasilkan sekitar 800.000 dolar dalam setengah jam. Uang tidak penting lagi. Dengan dukungan orang kaya itu, aku menjadi viral. Viral. Aku ingin menikah dengan donatur teratas dalam daftarku. Hazel melompat-lompat saat menjelaskan apa yang terjadi pada orang tuanya. Matanya dipenuhi dengan cahaya seolah-olah dia tahu bahwa dia akan meledak. Apa? Seseorang menyumbangkan 1,5 juta dolar. Kebaikan. Orang macam apa dia? Itu sangat murah hati. Kamu sangat berbakat, Hazel. Kamu tidak hanya cantik, tetapi kamu juga luar biasa. Kamu sudah mendapatkan uang yang tidak bisa didapatkan oleh kebanyakan orang sepanjang hidup mereka hanya dengan berkecimpung dalam live streaming. Juni sangat gembira. Dia memeluk putrinya dan memberinya ciuman sengit di pipinya. Kelly mengangguk, lalu mulai menasihati putrinya. Bagus jika kamu mendapat dukungan, tetapi jangan kehilangan dirimu dalam prosesnya. Jangan melakukan sesuatu yang tidak bermoral dengan donatur top ini juga. Bukannya kita butuh banyak uang. Kelly telah hidup selama bertahun-tahun, jadi dia secara alami tahu bagaimana berperilaku streamer. Cukup banyak yang akan menjual tubuh mereka hanya untuk sumbangan. Akan menyenangkan untuk bermain-main dengan hobi seperti live streaming, tetapi tidak pernah menjadikannya sebagai karir utama. Ayo, sudah. Kamu terus berbicara tentang keluarga yang tidak membutuhkan uang. Bisakah kamu menghasilkan ratusan dan ribuan dolar setelah bekerja keras selama setahun penuh? June menatap Kelly dengan pandangan jijik. Hazel baru saja menghasilkan 800.000 dolar dalam waktu setengah jam. Bagaimana kamu bisa membandingkan dirimu dengannya? Putrimu bisa menghasilkan gaji sepanjang tahun hanya dalam sehari. Lihat ini, Harvey. Inilah kekuatan sejati. Inilah asetnya. June memelototi Harvey dan menambahkan dengan angkuh. Hazel bisa menghasilkan uang yang kau miliki sepanjang hidupmu hanya dalam waktu setengah jam. Apakah kau tahu seberapa buruk dirimu dibandingkan dengan dia? Orang yang tidak berguna seharusnya tidak mencoba untuk mendapatkan hal yang tidak dapat dicapai. Beberapa orang baru saja lahir di dunia yang berbeda. June tidak menyukai Harvey sejak awal. Setelah kesuksesan Hazel dalam live streaming, June semakin memandang rendah Harvey. Bab 1668. Sebelum Harvey sempat bereaksi, wajah Kelly menjadi gelap seperti malam. Dia berseru.
Juneli, apa sebenarnya yang kau maksud dengan itu? Siapa yang tidak berguna? Dan siapa sebenarnya yang tidak bisa dicapai? Harvey dan Hazel benar-benar kekasih masa kecil. Aku melihatnya tumbuh dewasa. Tentu saja, aku tahu seperti apa dia. Jika dia bersedia menjadi menantu keluargaku, aku akan sangat bahagia. Hal terpenting tentang seorang pria bukanlah berapa banyak yang dia hasilkan, tetapi tanggung jawab yang dia ambil. Kalian berdua sama, hanya melihat permukaan. Di mataku, Harvey belum memiliki platformnya. Jika dia melakukannya, dia bisa menghasilkan ratusan dan ribuan dolar jika dia mau. Aku memanggilnya ke sini malam ini untuk memberitahu dia bahwa aku memiliki posisi untuknya sebagai petinggi perusahaan. Jika dia mau, dia bisa bergabung kapan saja. Kelly sangat menentukan. Dia memperlakukan Harvey dengan sangat baik, sampai-sampai Harvey membeku. Apa? Kau akan memesan tempat sebagai petinggi untuk kotoran ini? Sebelum Harvey sempat menjawab, June melonjak marah. Standar apa yang dia miliki? Apa yang bisa dia lakukan? Apakah kau ingin dia menjadi lebih tinggi tanpa pengalaman sebelumnya? Kau ingin dia menghasilkan ratusan dan ribuan dolar? Apakah kau memiliki beberapa sekrup yang longgar atau sesuatu? Selain itu, bukankah kau mengatakan bahwa kau tidak akan membiarkan teman dan kerabat masuk ke perusahaanmu? Kau bahkan tidak akan membiarkan sepupuku dipekerjakan bahkan setelah dia memohon berkali-kali, tetapi kau akan membiarkan Harvey menjadi petinggi begitu saja. Kelly Malone, apakah kau ingin mati El? Aku akan memberitahumu sekarang. Aku menentang ide ini sepenuhnya. Jika Harvey memasuki perusahaan sebagai atasan dengan gaji ratusan dan ribuan dolar, dia bahkan mungkin melakukan yang terbaik untuk tetap di perusahaan dan berpegang teguh pada Hazel, sambil merencanakan untuk merebut seluruh aset keluarga Malone. Itu akan menjadi masalah besar. Memikirkan kemungkinan ini, June memelototi Harvey dengan penuh kebencian. Ekspresi Kelly memburuk. Cukup bagus aku menyetujui gagasan itu. Apakah kau memberi tahuku bahwa aku tidak berhak berbicara di rumah ini? June menunjuk ke arah Kelly dan berseru keras. Hak untuk berbicara. Mengapa kau bahkan memiliki hak untuk berbicara untuk menantu yang menumpang? Prat. Kata-kata ini ditujukan pada Harvey. Setiap penghinaan dilontarkan ke Harvey, setiap pernyataan menentangnya karena tidak memiliki hak untuk berada di keluarga Malone. Harvey tidak bisa marah atas hinaan itu ketika dia melihat Kelly dan June bertengkar lagi. Dia berdiri untuk mencoba menengahi di antara mereka. Bibi, paman, berhenti memperebutkanku. Tiba-tiba, Hazel mendapat ide cemerlang. Ibu, ayah, hentikan itu. Itu hanya pekerjaan. Tidak perlu bertengkar seperti ini. Aku juga tidak ingin bertengkar, tapi ibumu melewati batas. Harvey juga separuh keluargaku, jadi apa salahnya merawatnya? Seru Kelly, patah hati. Ketika kami berada di Southlight sebelumnya, kami akan mati kelaparan jika bukan karena orang tua Harvey. Tapi ibumu tidak tahu apa artinya membalas kebaikan. June terkekeh dingin. Membalas kebaikan. Orang tuanya memberi kita 70 dolar. Mengapa aku tidak membayarnya kembali 100 kali lipat? Ini 7.000 dolar, ambil dan pergi. June mengeluarkan 5 tumpukan uang saat dia berbicara dan melemparkannya tepat ke wajah Harvey. Kau. Kelly sangat ingin menamparkan June. Namun, Hazel dengan sigap melompat ke depan Kelly. Ayah, ibu benar. Aturan perusahaan menyatakan bahwa kita tidak boleh mempekerjakan teman atau kerabat. Akan buruk jika kamu tidak mematuhi aturan perusahaanmu sendiri. Tapi karena keluarganya memperlakukan kami dengan baik, kami juga tidak akan memperlakukannya dengan buruk. Bagaimana dengan ini? Aku akan menggunakan koneksiku untuk membawanya ke grup Kaizen. Bagaimana kedengarannya? Bab 1669. Kelly Malone sedikit terkejut ketika mendengar dua kata, Kaizen Group. Grup Kaizen adalah grup besar. Jika dia bisa bekerja di dalamnya, dia akan memiliki masa depan yang lebih cerah yang jauh lebih baik daripada perusahaan kecil tempat dia berada saat ini. June Lee juga menghela nafas.
Meskipun dia harus mendapatkan bantuan dari Hazel Malone dengan melakukannya, itu 10.000 kali lebih baik daripada membiarkan bajingan, Harvey York, bertindak dengan berani di perusahaan. Jadi, dia tidak mengatakan apa-apa. Hazel tampak tak berdaya. Dia pikir itu bukan masalah besar untuk memperkenalkan Harvey ke grup Kaizen, tetapi dia selalu merasa bahwa Harvey adalah orang udik dan mungkin mengacaukan segalanya dan mempermalukannya kapan saja. Namun, dia tidak ingin melihat orang tuanya terus bertengkar karena orang luar seperti Harvey. Oleh karena itu, dia datang ke depan untuk memecahkan masalah. Tapi, ayah, izinkan aku menjelaskannya terlebih dahulu. Di Kaizen Group, tidak ada yang namanya dibayar ratusan ribu dolar sebagai pendatang baru. Mereka akan melihat kemampuan terlebih dahulu. Tempat itu adalah tempat di mana kemampuan sejati sangat ditekankan. Aku hanya bisa membawanya masuk. Adapun pengembangan masa depan, itu semua ada padanya. Jika dia melakukan pekerjaan dengan baik, dibayar ratusan ribu dolar setahun tidak akan menjadi masalah, apalagi dibayar 1 juta dolar per tahun. Hazel memandang orang tuanya dengan serius. Dia kemudian berbalik dan menatap Harvey dengan bangga. Kau dan aku akan melapor untuk bertugas ke grup Kaizen dalam 2 hari. Jika kau bisa mencapai pendapatan tahunan jutaan dolar dalam setahun, maka aku akan mempertimbangkan kembali memberimu kesempatan untuk mengejarku. Hazel memasang tampang angkuh setelah mengatakan ini. Dia pikir dia brilian. Ini memecahkan masalah pertengkaran orang tuanya dan mencegah Harvey bertindak sebagai duri dalam daging bagi keluarga Malone. Yang terpenting, dia dengan bijaksana menolak permintaan ayahnya untuk menjodohkannya dengan Harvey. Dia sudah memberinya kesempatan dengan mengatakan bahwa dia hanya bisa mengejarnya dengan gaji tahunan jutaan. Jika dia tidak bisa melakukannya, siapa yang bisa dia salahkan? Dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri. Namun, jika Harvey berhasil melakukannya, itu menandakan bahwa dia masih muda dan menjanjikan. Mengapa tidak memberinya kesempatan untuk menjadi antek? Kelly tidak pernah tahu bahwa Hazel punya banyak pikiran. Setelah ragu-ragu sejenak, dia berkata, Hazel, memperkenalkan Harvey ke grup Kaizen, apakah kau yakin bisa mengatasinya? Dan juga membiarkan dia dibayar jutaan per tahun. Apakah ini mungkin? Juni tidak mengatakan apa-apa. Selama Harvey tidak melekat pada keluarga Malone, dia baik-baik saja dengan itu. Dia tidak sabar untuk menendang Harvey pergi. Hazel berkata dengan percaya diri. Lagi pula, aku adalah wakil direktur departemen penjualan. Tidak apa-apa untuk menyewa tenaga penjual. Apalagi gaji tenaga penjual berdasarkan sistem gaji pokok. Jika kamu tidak mampu, gaji bulananmu hanya 280 dolar. Jika kamu berhasil mencapai kesepakatan besar, gaji tahunan jutaan dolar hanyalah titik awal. Yah, jika kamu berkata begitu, ini memang platform untuk melatih orang. Kelly tenggelam dalam pikirannya. Harvey, sudah beres kalau begitu. Kamu akan bekerja di grup Kaizen. Selama kamu melakukan pekerjaan dengan baik dan dibayar dengan pendapatan tahunan ratusan ribu dolar, aku akan memberimu sebuah rumah di Mordu sebagai hadiah, selain dibayar jutaan dolar setahun. Apa katamu? June, yang awalnya tidak keberatan, tiba-tiba mengerutkan kening. Perumahan komersial di Mordu menelan biaya setidaknya jutaan dolar. Tampaknya Kelly akan mendukung Harvey apapun yang terjadi. Melihat ibunya akan marah lagi, Hazel buru-buru membungkuk dan berkata, Ibu, dia tidak bisa mendapatkan penghasilan tahunan ratusan ribu dolar atau 1 juta dolar per tahun dalam hal ini. Apa yang kamu takutkan? Aku pikir udik seperti dia bahkan tidak akan mendapatkan gaji tahunan puluhan ribu dolar. Dan bahkan 1 juta dolar. Mengapa bertengkar dengan ayah tentang hal yang tidak pasti seperti itu? Bab 1670. June Lee juga berpikir begitu. Bahkan orang seperti Stephen Walker hanya memiliki gaji tahunan sebesar 310 ribu dolar. Harvey York menginginkan gaji tahunan sebesar ratusan ribu dolar. Dia pasti sedang bermimpi. Mengapa dia terus bertengkar dengan Kelly Malone untuk hal yang mustahil ini?
June memandang Harvey dan dengan mengejek berkata sambil memikirkan ini. Baiklah, Harvey. Dalam hal ini, itu menyelesaikannya. Kau harus bergegas dan berterima kasih kepada Hazel Malone. Grup Kaizen adalah konglomerat terkenal di Mordu. Para pemegang saham semuanya adalah anggota tingkat tinggi dari cabang Longmen. Kau akan bangga jika bisa bekerja di perusahaan ini. Itu adalah sesuatu yang bisa ditulis ke dalam silsilah untuk dipamerkan. Tapi aku memberitahumu, kau harus mengingat tugasmu setelah memasuki grup Kaizen. Jangan mempermalukan Hazel dan membuat masalah untuknya. Jika kau bisa menghasilkan $100.000 setahun, maka aku tidak akan menghentikan Kelly memberimu rumah. Dan jika kau bisa menghasilkan 1 juta setahun, maka kau berhak mengejar putriku. Sebelum syarat itu terpenuhi, jangan pernah memikirkan kedua hal itu. Apakah kau mengerti? June memblokir kemungkinan Harvey masuk ke keluarga Malone dengan bantuan grup Kaizen. Meskipun Kelly tahu betul apa yang coba dilakukan June, tidak pantas untuk terus berdebat sekarang. Dia menghela nafas dan berkata, Harvey, pergilah. Ini platform yang bagus. Tunggu sampai kamu selesai. Aku masih punya pengaturan lain. Harvey ragu-ragu. Dia akhirnya berdiri, tersenyum, dan berkata, terima kasih, Paman, Bibi. Terima kasih, Hazel. Aku akan mencobanya dan melihat bagaimana semuanya akan terungkap. Dia tidak terlalu tertarik pada grup Kaizen sejak awal, tetapi melihat Kelly begitu mengkhawatirkannya, dia hanya bisa menyetujuinya. Kalau tidak, akan ada kekacauan dalam keluarga mereka lagi. Selain itu, grup Kaizen adalah miliknya, dan ini bisa dianggap sebagai yayasan pertamanya di Mordu di masa depan. Akan lebih mudah untuk perbaikan di masa depan jika dia masuk untuk memahami situasi dan masalah internal. Lagi pula, Yvonne Xavier sudah tidak ada lagi. Dia harus menyelesaikan semuanya sendiri. Harvey memikirkan Yvonne lagi begitu dia memikirkan hal ini. Hazel sedikit melengkungkan bibirnya setelah melihat tampang pendiam Harvey. Pria ini berangkat untuk berlindung di keluarganya, tetapi perilakunya yang sok pasti memalukan bagi pria. Dia awalnya tidak percaya bahwa Harvey adalah pria yang hidup dari wanita. Sekarang dia benar-benar mempercayainya. Oke, sudah diputuskan. Semuanya, ayo makan. Kelly membawa Harvey ke restoran. Aku memesan telur teh untukmu hari ini dan juga membuat jamur rebus ayam untukmu. Harvey, kau harus mencobanya. June menatap Harvey dengan tatapan mengejek saat ini. Itu semua hal baik yang kau kirim. Jika kau memakannya hari ini, maka keluarga Malone tidak akan berhutang apapun padamu. Apa? Jamur rebus ayam? Telur teh? Harvey terkejut. Dia tidak menjelaskan kapan dia mengirim Polygonum multiflora saat itu. Dia pikir Kelly dan keluarganya cukup berpengetahuan dan akan mengetahuinya. Namun, mereka mengira itu jamur dan memasaknya. Lupakan itu. Tupperware yang diberikan Yona Ling adalah produk premium, jenis yang bahkan tidak bisa dibeli dengan uang. Namun, mereka menggunakannya untuk memasak telur teh. Mengapa? Apakah kau tidak memiliki hidangan seperti jamur rebus ayam untuk dimakan di pedesaan? Apakah kau tidak punya telur teh di sana? Apakah kau harus begitu terkejut? June sangat meremehkan reaksi Harvey. Bau Polygonum multiflora. Aku tidak ingin memakannya. Adapun Tupperware, itu sekeras sepotong besi. Aku terlalu malas untuk membukanya. Jadi, aku tinggal memasukkannya dan memasaknya.